السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembacaan kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah, dan untuk pagi hari ini insyaallah kita akan membaca tafsiran ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39 insyaallah. Pada ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah." Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dari syurga dengan penuh kenikmatan sesuka kalian berdua. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin, dan jangan kalian mendekati pohon ini, lantas kalian akan menjadi orang yang zalim. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Lamma khalaqa Allahu Adama wa faddalahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, wa faddalahu, dan menjadikannya istimewa, ya, menjadikan beliau utama dan lebih utama dibandingkan para malaikat saat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan kepada para malaikat. Atamma ni'matahu alaihi bi an khalaqa minhu zawjah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Adam dengan menciptakan baginya istri, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam dengan cara Allah menciptakan bagi Nabi Adam pasangan, yaitu istri. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat pasangan, ya, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Seorang suami punya istri, seorang istri punya suami, ini nikmat yang luar biasa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfal iman." Dalam sebagian riwayat, faqad istakmala nisfad din. Apabila seorang hamba menikah, maka berarti dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya.
seorang hamba ketika menikah, pada saat itu dia menyempurnakan setengah dari agamanya atau setengah dari imannya. Falyattaqillah fin nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setengah sisa yang lainnya. Subhanallah, ya. Jadi kesempurnaan nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba adalah ketika ia memiliki pasangan. Seorang suami punya istri atau istri punya suami. Liyaskuna ilaiha wa yasta'nisa biha. Allah menciptakan bagi Nabi Adam pasangannya, yaitu istrinya. Untuk apa? Supaya dia bisa merasakan ketenangan. Ya, supaya ia bisa merasakan ketenangan. Wa amarahuma bisuknal jannati wal akli minha ragadan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua, Nabi Adam dan istrinya, untuk tinggal di dalam surga. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Kapankah Hawa yang merupakan istri Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga, Hawa sudah diciptakan, ataukah justru Hawa itu diciptakan setelah Adam masuk ke dalam surga? Terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ada sebagian riwayat yang datang dari sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mengatakan Hawa itu diciptakan setelah Nabi Adam masuk ke dalam surga. Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, kemudian ia jalan-jalan di dalam surga, keliling di dalam surga, dan dia melihat apa yang ada di dalam surga, ya, itu berpasang-pasangan, kecuali dirinya sendiri yang tidak memiliki pasangan. Maka Nabi Adam alaihissalam merasa sedih, ya. Kemudian ketika ia tertidur, dan di saat dia bangun, tiba-tiba dia menemukan seorang wanita sudah duduk di sampingnya. Ya, ketika dia bangun, tiba-tiba dia menemukan seorang wanita sudah duduk di sampingnya. Lalu dia pun bertanya, ya, siapa engkau? Wanita tersebut mengatakan, saya adalah pasanganmu yang Allah ciptakan. Kemudian setelah itu, malaikat bertanya kepada Nabi Adam, siapa namanya wahai Adam? Adam mengatakan Hawa. Kenapa dia dinamakan seperti itu? Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Ala kulli hal, yang jelas, sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Hawa itu diciptakan setelah Nabi Adam masuk ke dalam surga. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, walakin siyaqal ayah, akan tetapi lafaz dari ayat ini, ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami berkata wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Lafaz ayat ini menunjukkan seolah-olah Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka berdua masuk ke dalam surga. Wahai Adam, masuklah engkau dan istrimu, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Maka seolah-olah Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga. Ya, ala kulli hal, yang jelas permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Taib, wa amarahuma bisuknal jannah. Allah perintahkan mereka untuk tinggal di dalam surga. Wal akli minha ragadan ay wasi'an hani'a. Dan Allah, ya, memerintahkan mereka untuk makan dari apa yang ada di dalam surga, ragadan, yaitu dengan penuh kenikmatan. Ya, karena kita tahu makanan yang ada di dalam surga itu tidak bisa disamakan dengan makanan yang ada di dunia. Meskipun terkadang dari segi nama dia sama. Ya. Di dunia ada apel, di surga juga ada apel. Di dunia ada anggur, di surga juga ada anggur. Ya.
kemudian di dunia ada daging, di surga juga ada daging. Akan tetapi tentunya tidak sama apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga. Hanya sama dari segi nama saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada di dunia ini dari apa yang ada di surga kecuali nama saja. Ya, jadi artinya yang sama itu hanya sekedar nama. Adapun hakikatnya tidak akan sama. Dan ini pernah kita bahas pada tafsir ayat sebelumnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan seterusnya. Ya, tidak akan pernah sama. Bagaimana mungkin bisa disamakan antara apa yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia? Ya. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cambuk di dalam surga, tempat meletakkan cambuk di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, la mawdi'u qadamin, tempat meletakkan kaki, ya, tempat meletakkan kaki di dalam surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berbicara tentang bidadari surga, wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, ya, jilbab yang ada di kepala bidadari tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu jilbabnya, belum bidadarinya. Oleh karena itu tidak akan pernah, ya, sama apa yang ada di dalam surga dengan apa yang di dunia, kecuali dari segi nama saja. Kecuali dari segi nama saja. Bahkan para ulama mengatakan, setiap kita membayangkan apa yang ada di dalam surga, oh, anggur di dalam surga itu begini, pasti bayangan kita itu salah. Kita membayangkan, oh, daging di dalam surga itu begini, pasti bayangan kita itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguh aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Nggak bisa kita bayangkan. Dan setiap kali kita membayangkan nikmat surga itu seperti ini, maka pasti bayangan kita itu melenceng, keliru, salah. Baik. Jadi wal akli minha ragadan ay wasi'an hani'a. Allah perintahkan mereka berdua untuk makan dari apa yang ada di dalam surga itu dengan penuh kenikmatan. Tidak sampai di sana, haitsu syi'tuma, sesuka kalian. Ya. Makanannya sudah nikmat, lezat, tidak bisa dibayangkan kenikmatan dan kelezatannya, ditambah lagi haitsu syi'tuma, sesuka kalian. Berbeda dengan di dunia. Misalkan kita diundang, ya, untuk menghadiri sebuah jamuan makanan. Makanannya tidak terlalu banyak, tetapi yang diundang 100 orang. Makanannya tidak terlalu banyak, tapi yang diundang 100 orang. Dan makanan yang disiapkan itu sangat lezat sekali. Ya, mungkin kita bisa menikmati makanan tersebut, akan tetapi kita tidak bisa memakannya sesuka hati kita. Kenapa? Kita harus pikirkan tamu yang lain. Ya, kita harus pikirkan tamu yang lain. Kalau seandainya kita mengambil sebanyak-banyaknya, gimana tamu yang lain? Nggak dapat nanti. Nah, adapun Nabi Adam dan Hawa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Haitsu syi'tuma, sesuka kalian. Sesuka kalian. Subhanallah. Sudah makanannya nikmat, lezat, ditambah lagi sesuka kalian. Di sini tempat hebatnya, yaitu kata sesuka kalian itu. Artinya tidak ada batasnya. Kalian mau makan ini, makan itu, ngambil ini, ngambil itu, silahkan. Kalau di dunia terbatas. Ya, apalagi kalau kita menjadi tamu undangan. Dan terkadang misalnya kalau kita diundang kemudian sistemnya itu prasmanan, ketika ada orang yang ngambil lauk agak banyak, itu dipelototin oleh semua orang. Itu kalau di dunia. Ya, semua orang ngelihat dia ini kok orang rakus sekali, nggak mikirin temannya yang lain. Tapi dalam surga, haitsu syi'tuma, sesuka kalian.
Ya subhanallah. Ya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli jannah. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda sebagai penduduk syurga. Amin ya rabbal alamin. Ay min asnafi thimari wal fawakih, yaitu dari segala macam bentuk buah-buahan, ya. Begitu pula makanan-makanan, minuman-minuman, silahkan ambil, silahkan minum, silahkan makan. Taib. Akan tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini. Nau'un min anwa'i syajaril jannah Allahu a'lamu biha, yaitu ada satu jenis pohon yang ada di dalam surga yang tidak boleh kalian dekati. Ada satu pohon yang ada di dalam surga, atau ada satu jenis pohon yang ada dalam surga yang tidak boleh kalian dekati, ya. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata wala taqraba, jangan dekati. Kalau seandainya mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai memakan buah dari pohon tersebut. Sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah zina. Wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati zina. Ini adalah larangan yang sangat luar biasa, ya. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, karena kalau seandainya jangan kalian berzina, berarti kalau sekedar mendekatinya nggak apa-apa, yang penting nggak sampai zina. Tetapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, artinya segala sarana wasilah yang bisa menghantarkan kepada zina itu pun juga harus dihindarkan. Kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, begitu pula dengan ayat ini, wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Ya, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi memakan dari buah pohon tersebut. Para ulama, ya ahli tafsir, mereka berbeda pendapat apa sebenarnya pohon tersebut. Ya. Ada yang mengatakan al-qaram, yaitu anggur. Ya, pohon tersebut adalah anggur. Sebagian mengatakan sumbulah, yaitu gandum. Sebagian mengatakan an-nakhlah, yaitu kurma. Ya, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah menyebutkan pendapat-pendapat tersebut, beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang kalaupun kita tidak tahu, tidak apa-apa. Ya. Jadi nggak perlu terlalu pusing memikirkan apa sih pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam dan istrinya di dalam surga tersebut. Nggak usah terlalu pusing. Jangan menghabiskan waktu untuk mencari tentang pohon tersebut. Ya. Al-ilmu biha la yanfa' wal jahlu biha la yadur, kata para ulama. Mengetahuinya tidak terlalu bermanfaat, tidak mengetahuinya tidak apa-apa. Baik. Wa innama, baik, makanya Syekh di sini mengatakan Allahu a'lamu biha, hanya Allah yang lebih mengetahui tentang hakikat pohon itu. Hanya Allah yang tahu apa sebenarnya pohon tersebut. Wa innama nahahuma anha imtihanan wa ibtila'an aw li hikmatin ghairi ma'lumatin lana. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam dan istrinya dari pohon tersebut imtihanan wa ibtila'an, sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Ingat ikhwani azani Allah wa iyyakum. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu juga ujian. Allah menurunkan perintah untuk kita jalankan, itu ujian. Untuk melihat siapa yang betul-betul taat sehingga menjalankan perintah tersebut. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan larangan dari sebuah larangan, ya dari sebuah perkara, itu juga ujian untuk melihat siapa yang betul-betul menjauhkan diri dari larangan tersebut. Jadi kita akan senantiasa diuji, sebagaimana dahulu kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ujiannya adalah jangan mendekati sebuah pohon yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aw li hikmatin ghairi ma'lumatin lana, atau mereka ya dilarang untuk mendekati pohon tersebut karena sebuah hikmah yang tidak kita ketahui.
fatakuna minaz zalimin. Karena kalau kalian mendekatinya atau bahkan sampai memakan buahnya, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Ingat, zalim itu terbagi tiga. Perbuatan zalim itu terbagi tiga. Ada kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menyekutukannya, berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana perkataan Luqman kepada putranya yang Allah ceritakan dalam surah Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, jangan berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Ini yang pertama. Kezaliman yang paling besar yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pelakunya tidak akan Allah ampuni kalau seandainya dia meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat. Yang pelakunya akan kekal di dalam neraka kalau seandainya meninggal dunia dalam kondisi masih berbuat syirik. Kemudian yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Ya, kezaliman kepada sesama manusia. Ini juga termasuk dosa yang sangat mengerikan. Karena perbuatan zalim yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita selesaikan di kehidupan dunia. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyu'addiha al-an." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, dia selesaikan sekarang di kehidupan dunia ini sebelum datang hari kiamat. Karena kalau seandainya tidak diselesaikan di kehidupan dunia, maka urusannya akan berlanjut sampai hari kiamat. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disebut dengan hadithul muflis, hadis orang yang bangkrut, yaitu orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, ya, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang lainnya. Akan tetapi di dunia dia pernah menzalimi orang, mencaci maki orang, memukul orang, ya, menumpahkan darah orang, mengambil harta orang, maka pahalanya akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau seandainya pahalanya lebih dahulu habis, maka dosa orang yang dizaliminya akan diambil kemudian diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu ketika seorang hamba melakukan dosa. Ketika seorang hamba melakukan dosa, hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia berzina, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia mencuri, dia menzalimi dirinya sendiri. Begitu pula dia minum khamar, dia menzalimi dirinya sendiri. Ya. Dia melakukan ini, melakukan itu dari perbuatan dosa dan maksiat, hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran tentang orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri? Maksudnya dengan berbuat dosa dan maksiat. Dzakarullah, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud daripada ayat ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian berdua mendekati pohon tersebut, kalian akan termasuk orang yang zalim, maksudnya menzalimi diri kalian sendiri. Ya. Kenapa perbuatan dosa itu dikatakan menzalimi diri sendiri? Karena akibat buruknya akan kita dapatkan sendiri. Dampak negatifnya kita sendiri yang dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Namun kalau kalian berbuat buruk, dosanya untuk kalian. Dampak negatifnya juga untuk kalian. Hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita. Allah Subhanahu wa taala, ya demi Allah ikhwani azani Allah wa iyyakum, sedikit pun Allah tidak rugi dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Sedikit pun Allah tidak rugi. Bahkan seandainya semua manusia yang ada di atas muka bumi ini kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ibrahim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a
fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata kepada kaumnya, seandainya kalian kufur dan semua yang ada di bumi ini juga kufur kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap maha kaya, tetap maha terpuji. Allah tidak rugi sedikit pun. Begitu pula ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Enggak. Yang dapat untungnya adalah kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, hadis qudsi yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya golongan jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya berada di atas ketakwaan level tertinggi, semuanya, semua manusia bertakwa kepada Allah, semua jin bertakwa kepada Allah, kemudian ketakwaannya itu sama, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Allah nggak ngambil keuntungan. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua golongan jin, semua golongan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya adalah penjahat, ya, melakukan maksiat, berbagai macam maksiat dilakukan, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah nggak untung, Allah nggak rugi sama sekali. Ketaatan yang kita lakukan, Allah tidak ngambil untung. Kemaksiatan yang kita lakukan, Allah sama sekali tidak rugi. Ya, makanya dikatakan fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian melanggar, kalian yang zalim, maksudnya menzalimi diri sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi diri mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Abdurrahman bin Nasir rahimahullah mengatakan, dalla ala anna an-nahya lit-tahrim. Ayat ini fatakuna minaz zalimin menunjukkan bahwasanya larangan itu hukum asalnya adalah haram. Ya, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hukum asal dalam larangan itu menunjukkan keharaman? Dan beliau di sini mengatakan dalla ala anna an-nahya lit-tahrim. Iya. Larangan itu menunjukkan keharaman sampai ada dalil lain yang menunjukkan selain haram. Li'annahu alaihi zulm. Kenapa? Karena Allah menyebut pelakunya itu berbuat zalim, dan kita tahu zalim, perbuatan zalim itu adalah haram. Kemudian falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma. Musuh mereka berdua yaitu iblis, ketika Nabi Adam sudah diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga bersama istrinya, kemudian juga makan dari apapun yang ada di dalam surga, ya, sesuka hati mereka. Pada saat itu iblis tidak terima. Iblis tidak terima. Dan itulah hasadnya iblis. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan dosa yang pertama kali ada di langit dan di bumi adalah hasad. Ya. Dosa yang pertama kali ada di langit dan di bumi adalah hasad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Awwalu dhanbin usiyallahu bihi fis sama' wa fil ard al-hasad. Juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dosa yang pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya di langit dan di bumi adalah hasad, yaitu hasadnya iblis dahulu di langit. Kemudian di bumi hasadnya anak Adam kepada saudaranya. Gara-gara hasadnya tersebut tega membunuh saudaranya. Oleh karenanya hasad ini adalah warisan dari iblis. Dan tentunya kita tidak ingin menjadi ahli warisnya iblis, nggak ingin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh kalian juga. Jangan jadikan dia sebagai waris kita. Jangan. Justru jadikan dia sebagai musuh kita. Falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma. Musuh mereka yaitu iblis senantiasa memberikan was-was kepada mereka, yaitu godaan.
wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nuhiya anhu, dan iblis memperhias untuk Adam dan Hawa larangan tersebut, ya, supaya mereka melanggarnya. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ucapan iblis. Apa kata iblis? Ma nahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, Allah tidak melarang kalian dari memakan buah pohon ini. Allah tidak melarang kalian kecuali karena kalian akan menjadi dua malaikat atau kalian akan kekal. Maksudnya apa? Kalau kalian makan buah pohon ini, kalian akan menjadi malaikat. Ya, kalian akan menjadi malaikat. Atau kalian akan menjadi manusia yang kekal, yang abadi, tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kalian makan, makanya dilarang oleh Allah. Supaya kalian tidak menjadi malaikat atau supaya kalian tidak kekal, makanya dilarang. Nah, kalau kalian ingin jadi malaikat dan kalian ingin kekal, subhanallah, ini nikmat luar biasa, ya. Kalau kalian ingin kekal, makan saja. Wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nuhiya anhu. Dia memperindah bagi mereka larangan tersebut supaya dilanggar. Hatta azallahuma, sehingga dia berhasil menggelincirkan mereka berdua. Sebagaimana firman Allah pada ayat 36, fa azallahuma asyaitanu anha, maka syaitan pun berhasil, ya, menggelincirkan mereka berdua dari surga. Fa akhrajahuma mimma kana fih, lantas menjadikan mereka keluar dari kenikmatan yang mereka sebelumnya berada di dalamnya. Subhanallah. Jadi syaitan berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Ay hamalahuma ala zalali bitazinihi. Dia perindah, perhias larangan tersebut sehingga tergoda Nabi Adam dan Hawa. Wa qasamahuma, tidak sampai di sana. Ketika dia menggoda Adam dan Hawa, bahkan dia bersumpah, ya. Dia mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini hanya sekedar ingin memberikan nasihat kepada kalian. Aku sayang kepada kalian. Aku ingin kalian ini menjadi dua malaikat. Aku ingin melihat kalian ini kekal merasakan nikmat ini. Aku sayang kepada kalian. Ini bahasanya, gombalnya iblis pada saat itu. Ya, subhanallah. Menjadikan Nabi Adam alaihissalam tergelincir, akhirnya memakan dari buah dari pohon yang terlarang tersebut. Dari sini kita bisa mengambil satu faidah. Ya, kita tidak berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, namun kita berbicara tentang manusia secara umum. Bahwasanya tabiat manusia itu ingin melanggar. Yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka melakukannya itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah larang. Manusia ini tabiatnya itu ingin memberontak, ingin melanggar. Padahal apa yang Allah izinkan untuk bisa kita lakukan itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah larang. Contoh dalam surah Al-Ma'idah, ya, ayat ketiga, ayat keempat dan kelima. Antum baca ayat tersebut dengan penuh perenungan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat mulai dari ayat ketiga, empat, lima. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan-makanan yang haram. Allah sebutkan bisa dihitung dengan jari, makanan yang haram itu bisa dihitung dengan jari. Tetapi pada ayat selanjutnya, wa yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu apa yang halal untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakan kepada mereka telah dihalalkan bagi kalian semua yang baik. Adapun yang halal, Allah tidak menyebutkannya dengan menghitung, tidak, tetapi semua yang baik. Menunjukkan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Namun lihat, orang lebih tertarik untuk mencari dengan cara yang haram, padahal subhanallah, yang halal lebih banyak. Dan ada orang yang lebih gila dalam masalah ini. Apa kata dia?
Yang haram saja sulit, apalagi yang halal, katanya. Ini orang lebih gila. Ya. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal, kata dia. Logikanya, kalau sesuatu itu sedikit, kemudian sulit mendapatkannya, itu wajar. Tetapi kalau sesuatu itu sangat banyak sekali, ya, tentu mudah mendapatkannya. Dan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ya. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Harusnya yang halal itu jauh lebih mudah untuk mendapatkannya daripada yang haram. Namun memang tabiat kita seperti itu. Ya. Ingin mengambil mana yang dilarang. Ini tabiat. Kenapa? Karena memang hawa nafsu yang ada di dalam diri kita selalu mendorong kita untuk melakukan pelanggaran. Wa inna nafsa la ammaratun bisu' dalam surah Yusuf. Dan sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong untuk melakukan keburukan. Ya, dan kita lihat secara khusus tentang ayat ini. Allah katakan kepada Nabi Adam, makan semua apa yang ada di dalam surga, haitsu syi'tum, semau kalian, kecuali satu pohon saja. Ternyata di sana diambilnya. Ya, dan tabiat manusia memang seperti itu. Ini kita bicara secara umum. Ya, kita bicara secara umum. Taib. Fagtarra bihi wa ata'ah. Mereka berdua tertipu oleh iblis, lalu mereka mentaatinya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'im. Lantas iblis pun berhasil mengeluarkan mereka dari kenikmatan yang mereka sebelumnya berada di dalamnya. Warragat, ya. Wa ahbatu wa uhbitu ila darit ta'ab wan nasab wal mujahadah. Dan gara-gara itu mereka pun diturunkan, ya, diturunkan untuk menuju tempat yang penuh dengan keletihan, ya, yang penuh dengan kesusahan dan juga penuh dengan segala usaha, yaitu dunia. Kalau di surga tinggal ngambil saja. Kalau di surga tinggal ngambil. Bahkan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Haqqah, qutufuha daniyah, buah-buahan di dalam surga itu sangat dekat, ya. Buah-buahan di dalam surga itu sangat dekat. Sebagian ahli tafsir mengatakan pohonnya itu tinggi, ya. Buah-buahan di dalam surga itu pohonnya tinggi. Misalkan pohon anggur, pohon apel tinggi-tinggi. Ketika kita ingin makan anggur, maka pohonnya yang tinggi itu turun sendiri, ya, turun sendiri begini, seret. Tinggal kita petik saja. Bahkan dikatakan penduduk surga itu mereka bisa memetik buah tersebut sambil tiduran di atas dipan. Setelah dia petik, dia ambil, dia makan, maka pohonnya naik lagi. Ya, subhanallah. Di surga nikmatnya luar biasa. Kemudian, ya, adapun di dunia penuh dengan usaha. Untuk dapat ini butuh usaha. Bahkan bertahun-tahun usaha baru dapat. Bertahun-tahun usaha ternyata nggak dapat. Mereka diturunkan ke negeri yang seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil satu kesimpulan, bahwasanya maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Maksiat bisa menghilangkan nikmat. Lihat Nabi Adam alaihissalam, gara-gara satu maksiat, ia pun dikeluarkan dari kenikmatan yang luar biasa. Ya, maksiat adalah sumber dari hilangnya nikmat dan datangnya petaka. Sebaliknya taubat, ya, akan menjadi sebab datangnya kenikmatan dan hilangnya petaka tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidaklah sebuah bala turun kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah bala itu dicabut oleh Allah kecuali karena taubat. Baik, maka kalau Anda ingin menjaga nikmat yang ada pada diri Anda, maka senantiasalah hindarkan diri dari maksiat. Hindarkan diri dari maksiat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud daripada ayat ini, Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka dengan melakukan maksiat, barulah Allah cabut nikmat tersebut. Ini tafsiran sebagian ulama. Ya.
Tafsiran sebagian ulama bahwasanya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum, maksudnya nikmat yang telah Allah berikan. Allah biarkan mereka terus merasakan nikmat tersebut sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan perbuatan dosa dan maksiat mereka, akhirnya Allah cabut. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka dari surga yang penuh dengan kenikmatan menuju dunia yang penuh dengan berbagai keletihan. Allah berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan, ihbitu, turunlah kalian. Dan ini menjadi dalil tentang bahwasanya surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam itu tempatnya di langit. Ya, karena masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Atau bukan para ulama, diperselisihkan, ya. Adapun rata-rata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya surganya Nabi Adam itu adalah di langit. Ya, surganya Nabi Adam itu di langit. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah mengatakan di bumi. Surganya Nabi Adam itu di bumi. Ini kata orang Qadariyah, orang Mu'tazilah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun rata-rata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah langit. Kenapa? Allah katakan ihbitu, turunlah kalian. Ya, turunlah kalian. Yang namanya turun itu di atas, dari atas ke bawah. Kalau seandainya sudah di bumi, ngapain lagi turun? Ya. Wa qulna ihbitu, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ai Adam wa dzurriyyatuhu a'da li iblis wa dzurriyyatihi. Maksudnya Adam dan keturunannya akan menjadi musuh bagi iblis dan keturunannya. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Yaitu manusia ini akan senantiasa bermusuhan dengan iblis. Harusnya seperti itu. Ya. Kita itu semenjak Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kita itu sudah sebenarnya bermusuhan dengan iblis. Makanya aneh kalau kita menjadikan iblis sebagai sahabat akrab, aneh. Kok bisa menjadikan musuh sebagai sahabat? Kok bisa itu? Baik. Wa min al-ma'lumi anna al-aduwa yajidu wa yajtahidu fi darari aduwihi. Dan satu hal yang sudah maklum, kata al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, satu hal yang sudah maklum, bahwasanya musuh akan senantiasa berusaha untuk membahayakan musuhnya. Ya, seorang musuh akan berusaha untuk membahayakan musuhnya tersebut. Wa isal syarri ilaihi bi kulli tariqin, dan berusaha untuk menimpakan keburukan kepada musuhnya dengan berbagai macam cara. Wa hirmanihi al khaira bi kulli tariqin, dia akan berusaha menghalangi musuhnya mendapatkan kebaikan dengan berbagai macam cara. Fa fi dhimni hadza, oleh karena itu terdapat tahdziru Bani Adam minasyaitan. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak keturunan Adam dari syaitan. Allah ingatkan mereka dari iblis, dari syaitan. Karena mereka bermusuhan. Yang namanya musuh akan senantiasa saling menyakiti. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna adu, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia juga sebagai musuh. Hizbahu liyakun ashabis sa'ir, sesungguhnya dia menyeru hizbahu, ya, golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka termasuk penghuni neraka sa'ir. Jadi syaitan mengajak manusia itu untuk menemani dia di dalam neraka. Syaitan mengajak manusia untuk menemani dia dalam neraka, sehingga nanti ketika manusia itu mentaati syaitan, maka di dalam neraka syaitan akan berpidato. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, dalam surah Ibrahim, syaitan akan berkata kepada penduduk neraka, dia pidato dengan pidato yang sangat-sangat menyentuh. Ya. Dan antum bisa melihat ceramah tentang pidato syaitan ini yang disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firad hafizahullah. Subhanallah, sebuah ceramah yang luar biasa. Ya, antum cari di YouTube nanti, pidato syaitan kepada penduduk neraka yang disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firad hafizahullah.
Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 50. Ya, silahkan nanti buka Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 50, dibaca berulang-ulang ayat ini dengan penuh perenungan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian akan menjadikan syaitan dan keturunannya itu sebagai penolong-penolong kalian atau sebagai sahabat akrab kalian? Wahum lakum adu, padahal mereka itu sebenarnya musuh bagi kalian. Ini kan nggak masuk akal. Syaitan itu musuh bagi kalian, kenapa kalian jadikan sebagai sahabat akrab kalian? Allah tanya kita, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Allah tanya kita. Allah suruh kita untuk memainkan akal kita, memainkan logika kita. Yang katanya cerdas, yang katanya jenius, maka lihat ayat ini. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kalian menjadikan syaitan dan keturunannya sebagai sahabat akrab kalian, sebagai penolong kalian selain daripada aku? Wahum lakum adu, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Kok bisa-bisanya gitu? Ini kan aneh. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Alangkah jelek bagi orang yang zalim apa yang mereka ganti itu. Harusnya Allah yang kita jadikan sebagai penolong kita. Kenapa harus jadi iblis? Ya. Thumma dzakara muntaha al-ihbat ila al-ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bumi itu. Faqala walakum fil ardi mustaqarr ay maskanun wa qarar. Allah katakan bagi kalian di bumi itu mustaqar, yaitu tempat tinggal. Turunlah kalian dari surga, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kemudian walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian bumi itu adalah tempat tinggal. Wa mata'un ila hin, dan juga ada kesenangan sampai batas waktu tertentu. Inqida'u ajalikum, yaitu ajal kalian. Ya, segala sesuatu yang ada di bumi ini ada batasnya. Berbeda dengan di surga. Ya, kalau surga itu tidak ada batasnya. Ya, nggak ada akhirnya, nggak ada. Ya, subhanallah. Makanya yang luar biasa dari surga itu bukan sekedar kenikmatannya. Buah ini, buah itu, makanan ini, makanan itu, kenikmatan ini, kenikmatan itu. Bukan itu letak kenikmatannya. Ya. Akan tetapi letak kenikmatannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Di sana letak nikmatnya surga ini, yaitu kekal, itu abadi. Kenapa? Karena kalau seandainya kita merasakan nikmat 1 juta tahun, 2 juta tahun, kemudian nikmat itu berhenti, diganti dengan kesusahan, apa artinya? Apa artinya? Ya. Kita akan melupakan nikmat yang 2 juta tahun, yang 3 juta tahun itu kalau seandainya nikmat itu berakhir, kemudian diganti dengan keletihan, diganti dengan kesusahan. Kita akan lupakan nikmat yang panjang itu. Makanya sekali lagi, kehebatan surga itu adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Enggak ada akhirnya. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, tidak terhenti sama sekali. Nah, kalau di surga nggak ada batasnya. Tetapi kalau di dunia, wa mata'un ilahin, ada kesenangan tetapi ada batasnya. Dari sini saja sudah beda antara dunia dengan surga. Ya. Makanya para ulama mengatakan di dunia ini tidak ada kesenangan yang kekal sebagaimana tidak ada penderitaan yang kekal. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Kesenangan tidak kekal, penderitaan juga tidak kekal. Ada kesenangan yang diiringi oleh kesusahan, ada kesusahan yang terkadang diselipi oleh kesenangan. Ya, nggak ada yang kekal. Pernah dikatakan oleh salah seorang ustadz kita, Al-Ustadz Abu Umar Ba'ashir, ya, Al-Ustadz Abu Umar Ba'ashir, hafizahullah ta'ala, dalam sebuah buku beliau menulis sebuah kalimat yang sangat indah sekali. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kehidupan di dunia ini selalu berpasangan.
Ya, ada tawa, ada tangis, ada ceria, ada derita, ya. Ada susah, ada senang. Nggak ada yang tawa terus, nangis terus, nggak ada. Kata beliau, bagaikan dua mata koin, ya, bagaikan dua mata dari sebuah koin, tidak bisa dipisahkan. Ya, yang namanya koin atau logam itu, uang itu, ya bolak-balik ada matanya, yang ini ada, yang ini nggak bisa dipisahkan. Nah, begitu pula dalam hidup di dunia. Ya, gila ya orang yang mengharapkan untuk senang saja di dunia ini, gila. Sebagaimana juga sangat bodoh orang yang menyangka dirinya akan terus menderita di kehidupan dunia ini. Nggak ada yang kekal. Berbeda dengan surga. Taib wa mata'un ilahin. Ada kesenangan tetapi ilahin. Inqidha'i ajalikum. Sampai batas ajal kalian. Thumma tantaqiluna minha lid-dari allati khuliqtum laha wa khuliqat lakum. Kemudian setelah itu kalian akan berpindah ke negeri yang kalian diciptakan untuknya. Dan negeri itu juga diciptakan untuk kalian. Maksudnya adalah negeri akhirat. Kalian akan pulang ke kampung halaman kalian. Kalian akan pulang. Semua kita ini adalah para perantau. Semua kita adalah para perantau. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hendaklah engkau hidup di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing atau perantau. Kita ini semua merantau. Dan biasanya orang yang merantau itu akan pulang ke kampung halamannya. Kampung halaman kita bukan dunia ini, kampung halaman kita adalah negeri akhirat. Kita akan pulang semua kita, ya. Tinggal menunggu giliran saja. Ada yang duluan pulangnya, ya, ada yang belakangan. Makanya di antara ya lafaz doa ketika kita masuk ke dalam kuburan, kita mengatakan wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami yang datang ke kubur ini insyaallah akan segera menyusul kalian, yaitu orang-orang yang telah mati. Semua kita akan pulang kampung halaman. Tinggal menunggu giliran saja. Fafiha anna muddata hadhihi al-hayah muaqqatatun. Di dalam ayat ini terdapat ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia ini muaqqatah, terbatas. Aridah laysat maskanan hakikiyan. Ya. Dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Rata-rata kita sudah mengetahui teori ini, dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Kita tahu teori ini, akan tetapi dari perbuatan seolah-olah kita tidak mengetahuinya. Ada orang mati-matian mengejar dunia, lupa sholat, lupa puasa, lupa melakukan ibadah untuk mengejar dunia, seolah-olah dunia ini tempat tinggal satu-satunya yang kekal, yang abadi, yang harus dia pertahankan. Ya. Jadi secara teori semua kita sudah paham insya Allah. Dunia ini laisat maskanan hakikian. Dunia ini bukan tempat sebenarnya. Secara teori kita paham. Namun yang paling penting sekarang praktiknya. Betul tidak dengan anggota tubuh kita, dengan perbuatan kita, kita menunjukkan seolah-olah dunia ini adalah tempat yang abadi, ya, atau tempat yang sementara. Ya, sekarang buktikan dengan amal perbuatan kita. Ya. Taib. Wa innama hiya ma'barun. Dunia ini hanyalah penyeberangan. Yatazawwadu minha litilkad dar. Penyeberangan tempat kita mengambil modal, bekal untuk menuju negeri akhirat. Ya. Wala tu'ammaru lil istiqrar, dan dunia ini tidak diciptakan untuk tempat tinggal yang selama-lamanya. Hanyalah penyeberangan untuk kita menuju negeri akhirat, dan perjalanan menuju negeri akhirat itu cukup panjang. Maka mari manfaatkan ya untuk menyiapkan bekal kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika beliau sedang sakit dijenguk oleh teman-temannya, Abu Hurairah ditanya, "Ya, bagaimana kondisi antum?" Abu Hurairah pun menangis. Ya, beliau mengatakan, "Sesungguhnya saya sudah hampir sampai. Ya, setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, saya sudah hampir sampai ke kampung halaman, akan tetapi bekal saya masih sedikit." Ya, bekal saya masih sedikit, kata beliau. Taib, ini dia ikhwani azani Allah wa iyyakum. Jadi kita akui dunia itu bukan tempat yang abadi, maka mari kita buktikan dengan amal perbuatan kita.
Jangan untuk mengejar dunia, akhirnya agama yang digadaikan. Ya. Makanya meskipun ini dibahas oleh para ulama fikih, sering ditanyakan tentang para pekerja, ya, para pekerja berat di siang hari bulan Ramadan, apakah mereka boleh untuk tidak berpuasa ataukah tidak? Ya, apakah mereka boleh untuk tidak berpuasa ataukah harus berpuasa, para pekerja berat? Memang ini dibahas oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab fikih mereka. Akan tetapi saya lebih tertarik dengan nasihat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan sebaiknya ambil cuti di bulan Ramadan, ambil cuti. Ya. Ambil cuti, dan itu adalah salah satu bentuk ketakwaan. Ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi dari masalah kehidupannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka. Kebanyakan beralasan, kalau seandainya saya tidak kerja di bulan Ramadan ini, saya makan apa? Subhanallah. Rizki itu Allah yang tanggung. Dan dengan kita bertakwa, takwa itu adalah sebab terbesar untuk mendapatkan rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kalian rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi beliau mengatakan sebaiknya cuti. Apalagi Ramadan itu datangnya satu kali satu tahun, yang belum tentu kita akan dapatkan tahun depan. Ya. Jadi meskipun sekali lagi masalah ini dibahas oleh para ulama tentang pekerja berat di siang hari Ramadan, boleh puasa, boleh tidak puasa, ataukah harus puasa, ini dibahas. Ya, akan tapi saya lebih tertarik kepada nasihatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang mengatakan lebih baik cuti. Ya, lebih baik cuti. Bulan Ramadan datangnya satu kali satu tahun, ditambah lagi ia merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Taib. Jadi itu ikhwani azani Allah wa iyyakum. Sepertinya kita cukupkan dulu sampai ayat 36 ini. Adapun ayat 37 sampai 39 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita telah lakukan dalam hidup kita ini, terutama yang kita lakukan secara khusus di bulan Ramadan ini, dan kita juga memohon supaya Allah segera mengangkat wabah ini ya, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan lebih maksimal lagi. Mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.